kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam para sahabat doa kekuatanku. Berjumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Selasa 22 Juli 2025. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 18. Permenungan kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Angelika PRR, dan doa bersama dengan Suster Maria Alfonsin PRR. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mengundang kehadiran Tuhan dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tak terhingga. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh harapan untuk mendengarkan sabda-Mu yang membawa kehidupan bagi kami. Semoga firman-Mu menyentuh hati kami, memberikan kedamaian dan bimbingan dalam perjalanan hidup kami. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutup kubur telah diambil. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, setiap orang pasti menginginkan atau mengharapkan sebuah keberhasilan dalam hidup. Ketika kita melihat orang lain berhasil di dalam hidup mereka, kita juga pasti memiliki keinginan yang baik, yaitu bahwa kita ingin berhasil seperti mereka. Dan untuk bisa mencapai hal yang demikian membutuhkan proses, membutuhkan waktu dan pengorbanan yang sungguh dari kita pribadi masing-masing. Pada hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan pesta Maria Magdalena. Kita diberikan santapan sabda terkait peran Maria Magdalena sebagai saksi kebangkitan Yesus. Dia mengalami pengalaman yang luar biasa. Ketika melihat kubur Yesus, ia tidak melihat atau mendapatkan jenazah Yesus. Dan perasaan yang ada yang timbul pada diri Maria Magdalena adalah perasaan takut, cemas, dan juga merasa sedih. Maria Magdalena bertanya kepada penjaga kubur, apakah dia yang mengambil jenazah Yesus. Ada ikatan dan ketertarikan kemanusiawiannya kepada Yesus yang membuat dia tidak mampu menyelami misteri Allah. Namun di tengah kecemasan itu ia disapa oleh Yesus. Yesus memanggil dia dengan namanya. Hal ini membuat dia yakin bahwa Yesus masih ada di sekitar kuburnya. Melalui kisah ini, kita dapat melihat perjalanan dan pertumbuhan iman Maria Magdalena. Ia bukan orang kudus sejak awal kehidupannya. Sebaliknya, kita tahu bahwa Maria Magdalena adalah wanita pendosa yang bertobat. Dia adalah manusia rapuh yang dikuatkan oleh Yesus. Dalam kerapuhannya, ia melihat Yesus dan mencintai Yesus berdasarkan kacamata manusiawi. Ia dekat dan mencintai Yesus karena raga manusia Yesus. Kematian Yesus membuat Maria Magdalena merasa kehilangan. Namun pengenalan fisik membuat Maria Magdalena disapa dan diperkenalkan di sisi kealahan Yesus. Yesus bertanya kepada Maria Magdalena, "Siapakah yang kamu cari?" Sapaan ini membuat Maria Magdalena sadar akan kemanusiawiannya dan diteguhkan untuk bangkit dan pergi mewartakan kebangkitan Yesus kepada para murid. Kisah ini mengingatkan kita akan proses pertumbuhan dan perkembangan iman, bahwa iman tidak diberi dengan gampang dan sempurna. Iman adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, pengorbanan, dan latihan yang terus-menerus. Iman yang kita miliki saat ini merupakan buah dari perjuangan kita selama ini. Tidak sampai di sini saja, iman yang sudah ada dalam diri kita perlu kita jaga selalu, perlu kita perjuangkan agar semakin teguh. Kita harus terbuka untuk menjadi
saksi kebangkitan, menjadi saksi Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Kerapuhan diri kita membuat kita untuk senantiasa bangkit bersama Maria Magdalena untuk menjadi seorang yang bertobat, seorang yang menjadi seorang saksi Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan tempat kerja di mana kita berada. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga untuk perdamaian dunia. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian sejati di dunia kami ini. Berikanlah kepada pemimpin-pemimpin kami rahmat kebijaksanaan untuk bekerja sama demi kesejahteraan semua bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk kesejahteraan semua orang. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan harapan. Kami mohon kepadamu agar Engkau memberkati mereka yang sedang sakit, baik fisik maupun mental, dengan penyembuhan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk keluarga dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Tuhan yang penuh cinta kasih, kami mohon agar Engkau memberkati keluarga-keluarga kami dengan kedamaian dan keharmonisan. Jagalah setiap anggota keluarga kami dalam cinta dan persatuan, agar dalam suka maupun duka kami selalu saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita hening sejenak
untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk